Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman satu kelompok Praktikum Inovasi Pembelajaran Biologi akan menyajikan video terkait dengan proses pembelajaran biologi yang kami lakukan. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Nia Yubaida Mufikoh, Kalika Azra Zainina, Sula, dan Anissa Wiendari. Nah, pasti penasaran kan teman-teman bagaimana proses pembelajaran biologi yang kami lakukan. Oleh karena itu, jangan lewatkan video ini dan simak terus baik-baik ya teman-teman. Sesuai yang saya sampaikan pada awal tadi, di mana pada kesempatan kali ini kami membuat suatu konsep pembelajaran, di mana dilaksanakan secara sinkron dan asinkron. Untuk pembelajaran sinkron itu dilaksanakan dengan menggunakan Google Meet, sedangkan untuk pembelajaran asinkron dengan menggunakan Edmodo. Berikut adalah KD yang kami pilih, yaitu KD 3.8 dan 4.8 kelas 11, di mana materinya yaitu mengenai sistem pernafasan. Alasan kami memilih KD 3.8 yaitu karena pada materi sistem pernafasan itu memiliki banyak komponen-komponen yang harus dikuasai oleh peserta didik. Menurut Munawar 2020 mengungkapkan bahwa komponen-komponen dari KD 3.8 dan 4.8 atau materi sistem pernafasan yaitu komponen pengertian beserta macam-macam organ pernafasan, mekanisme pernafasan, teknologi pernafasan, dan penyakit kelainan dari pernafasan. Selain itu, pada KD 3.8, banyak dari peserta didik yang kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru, dikarenakan kurangnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal tersebut itu sesuai dengan pendapat Meisanti dan Maknun 2021 yang mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta didik itu kurang memahami apa yang disampaikan oleh guru. Karena kurangnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Dan KD 3.8 atau materi sistem pernafasan adalah mata pelajaran yang terdapat banyak komponen yang harus dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran ini kami menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana discovery learning itu merupakan metode memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Christine 2016. Selain itu, menurut Saifuddin 2014, discovery learning adalah strategi pembelajaran yang cenderung meminta siswa untuk melakukan observasi, eksperimen, atau tindakan ilmiah hingga mendapatkan kesimpulan dari tindakan ilmiah tersebut. Dari teori di atas dapat diketahui bahwa alasan menggunakan model discovery learning yaitu agar peserta didik itu lebih terlibat dalam proses pembelajaran di kelas dengan memahami konsep, arti, hubungan, melakukan observasi dan eksperimen tindakan ilmiah sehingga peserta didik itu akan lebih mudah memahami materi sistem pernafasan dengan komponen-komponen yang banyak. Baiklah, selanjutnya mengenai pembelajaran asinkron. Nah, sebelumnya, pembelajaran asinkron itu merupakan pelaksanaan pembelajaran di mana tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Pada pembelajaran asinkron, peserta didik itu dapat mengakses materi pelajaran dengan lebih fleksibel, serta dapat melaksanakan pembelajaran dan menyelesaikannya sesuai dengan rentan waktu yang telah ditentukan oleh guru.
Nah, pembelajaran itu dapat berupa pemberian bacaan, video, simulasi, permainan edukatif, kuis, dan juga pengumpulan tugas. Menurut Amadena dan Ayuning Tias 2020. Pada pembelajaran asinkronus, kami menggunakan Edmodo. Nah, Edmodo itu merupakan sebuah aplikasi pembelajaran berbasis internet yang dikembangkan oleh Nicholas Byrne and Jeff O'Hara sebagai platform pembelajaran untuk berkolaborasi dan terhubung antara siswa dan guru dalam berbagai konten pendidikan, mengelola proyek atau tugas, dan menangani pemberitahuan setiap aktivitas. Selain itu, Edmodo juga merupakan suatu pembelajaran berbasis jejaring sosial yang aman dan gratis dalam memudahkan guru untuk membuat serta mengelola kelas virtual sehingga siswa itu dapat terhubung dengan teman sekelas dan guru kapan saja dan di mana saja, menurut Ekayati 2018. Berikut adalah pembelajaran secara asinkron yang kami lakukan. Selanjutnya mengenai pembelajaran sinkron. Pembelajaran sinkron itu merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan jaringan internet di mana antara pendidik dan pembelajar berada dalam satu waktu tanpa jeda. Sistem ini hampir sama dengan sistem pembelajaran tradisional karena baik pendidik maupun peserta didik itu dapat bertatap muka dan berinteraksi secara langsung melalui dunia maya. Nah, media yang bisa dipakai dalam pembelajaran ini adalah Google Meet, video conference, dan Zoom Meeting. Berikut adalah pembelajaran secara sinkron yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, pertemuan kali ini kita belajar tentang penyakit dan teknologi di sistem pernafasan. Untuk mempersingkat waktu, pada pembelajaran kali ini akan didampingi oleh saya dan Bu Mia. Untuk selanjutnya akan dibagikan kelompoknya ya. Tapi sebelumnya Ibu mau presensi dulu. Ada 10 siswa ya di sini, benar? Benar, Bu. Oke, yang pertama Isa Estafani hadir. Oke, berarti dari 10 yang nggak hadir 4 benar. Iya, Bu. Ibu bagi jadi 2 kelompok ya. Nanti kalian mendiskusikan terkait dengan penyakit pada sistem pernafasan dan satunya tentang teknologi pernafasan pada manusia. Jadi nanti kalian diskusi sama bikin PPT itu 20 menit ya. Iya, Bu. Selamat mengerjakan. Presentasinya dimulai dari kelompok 1 ya. Gangguan sistem pernafasan. Pertama, ada asma. Asma merupakan gangguan pada rongga saluran pernafasan yang diakibatkan penderita sulit bernafas. Penyebab penyakit ini disebabkan faktor psikis dan penyakit menurun. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembuatan PPT-nya. Ya, silakan, Mbak. Teknologi pernafasan pada manusia. Terdapat 4 macam teknologi pernafasan pada manusia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tadi pada penyakit yang sudah dipresentasikan kelompok 1, ada yang namanya penyakit asma, di mana yang di sebelah kiri itu lubangnya luas dan di sebelah kanan lubangnya kecil. Kalau yang di sebelah kanan, di sebelah kiri itu menandakan bahwa saluran pada dinding yang mengarah pada paru-paru itu tidak ada penyumbatan, sehingga biasanya ada pada orang yang normal, dia tidak memiliki gangguan asma. Sedangkan yang sebelah kanan itu kan lubangnya kecil ya. Di situ letaknya di mana yang menjadi jalan atau penyumbat saluran asma tersebut, tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Penyakit ini biasanya dapat meningkatkan kerja dari otot pernafasan yang digunakan untuk pertukaran udara pada paru-paru. Di sini tadi dari kelompok 2 itu mempresentasikan terkait dengan teknologi pernafasan pada manusia. Nah, tadi ada 4 macam teknologi pernafasan pada manusia. Nah, yang pertama itu terkait dengan teknologi pulmotor atau alat pernapasan buatan. Sebenarnya pulmotor itu apa sih, Bu? Jadi pulmotor itu merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernapasan buatan. Alat ini itu biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan. Udah presentasi, udah penguatan juga. Nah, sekarang kita narik kesimpulan sama-sama nih. Tadi kita udah belajar tentang apa aja? Yang pertama, sistem pernafasan. Ya, sistem pernapasan. Nah, tadi yang dibahas itu terkait dengan yang disampaikan oleh kelompok 1 terkait dengan gangguan sistem apa yo?
Sistem pernafasan atau sistem apa? Ya, sistem pernafasan. Jadi ada apa aja nih gangguan dari sistem pernafasan? Tadi sepertinya dari kelompok 1 itu ada 5 ya, 5 penyakit. Kemudian tadi penguatan sama Bu Kalika ada 5 juga. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Tadi ada apa aja? Ada asma, ada TBC, terus apa ya? Ayo, teman lain ada yang bisa membantu? Kanker paru-paru, Ya, benar. sama pneumonia. Jadi kalian udah paham ya terkait dengan gangguan sistem pernafasan pada manusia. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini kita udah belajar terkait dua hal ya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan gangguan sistem pernapasan. Nah, tadi ada asma, kemudian ada tuberkulosis, kemudian ada faringitis, kemudian ada bronkitis, pneumonia, kemudian ada emfisema, kemudian ada difteri, kemudian ada kanker paru-paru, kemudian ada laringitis atau radang pada laring, kemudian ada sinusitis. Nah, kemudian materi yang kedua terkait dengan teknologi pernapasan pada manusia itu ada 4. Yang pertama itu teknologi pulmotor atau alat pernapasan buatan. Yang kedua itu ada teknologi oksigen kateter atau selang pernapasan. Kemudian yang ketiga itu ada teknologi spirometer atau alat diagnosa untuk kondisi paru-paru. Kemudian yang keempat ada teknologi nebulizer. Untuk materi ini mungkin udah dipahami ya semuanya. Sudah. Dari Bu Kalika mungkin ada tambahan? Teknologi dengan penyakit yang sudah disampaikan tadi itu memiliki keterkaitan. Contohnya tadi asma ada alat. Nah, alat ini merupakan teknologi untuk membantu penyembuhan dari asma tersebut. Itu aja mungkin dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya dan Ibu Mia cukupkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah sumber-sumber atau referensi yang digunakan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Diah Novita Suwandari. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran bersama kakak-kakak, yaitu ada Kak Mia, Kak Kalika, Kak Sula, dan Kak Nisa. Kesan saya setelah mengikuti pembelajaran, saya merasa dapat banyak manfaat dan ilmu baru terkait sistem pernafasan. Saya juga bertemu teman-teman baru ketika mengikuti pembelajaran bersama kakak-kakak. Pesan saya, mungkin dalam pembelajaran ditambahkan games atau ada door prize gitu agar lebih seru. Hehehe. Dan semoga kakak-kakak sehat selalu ya, dilancarkan segala urusan perkuliahannya, dan semoga bisa lebih baik lagi. Semangat Kak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiska Mahira Ramadhani. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya mengenai pembelajaran yang berjalan kemarin. Kesan saya yaitu mudah dipahami terkait dengan materi yang telah diajarkan, nyaman dan menyenangkan. Kemudian pesan saya yaitu mungkin sebaiknya bisa ditambahkan dengan game atau permainan di selang waktu tertentu, sehingga dapat membuat peserta didik lebih saling berkomunikasi dan akrab dengan teman sesamanya maupun dengan pengajar. Sekian kesan dan pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tertarik ingin menjadi guru, apalagi guru biologi, marilah bergabung bersama kami Prodi Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Tidak perlu diragukan lagi mengenai prodi ini karena pembelajaran yang dilakukan sangat berkualitas dan menyenangkan, inovatif, berbasis lingkungan, dan berwawasan global. Selain itu, dosen-dosennya juga sangat berkompeten di bidangnya. Untuk fasilitas tentu sudah tidak diragukan lagi, seperti gedung perkuliahan yang nyaman, laboratorium yang sangat memadai, serta fasilitas-fasilitas lain yang sangat lengkap. Untuk prestasi yang diraih oleh dosen maupun mahasiswa juga sangat banyak loh. Oh iya, selain itu mahasiswa tidak hanya diajarkan mengenai ilmu pendidikan dan biologi saja, melainkan kita difasilitasi dengan berbagai mata kuliah pilihan yang mana dapat dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan minat dan keinginannya. Selain itu, berbagai macam kegiatan kampus merdeka juga diterapkan pada prodi ini, magang, riset, dan lain-lain. Sehingga nantinya mahasiswa akan mendapatkan bekal yang lebih untuk menunjang karir selanjutnya. Jika kalian tertarik, mari bergabung bersama kami. Kami tunggu. Sudah dibuka juga loh pendaftarannya. Yuk segera bergabung.
Demikian video yang dapat saya buat. Terima kasih kepada Bapak Fuad Saifuddin selaku dosen pembina praktikum inovasi pembelajaran biologi, para asisten yaitu Mbak Nari dan Mbak Yuni yang telah membimbing kami, semua siswa yang telah membantu kami, serta tak lupa kepada teman satu kelompok saya yang telah melaksanakan tugas ini bersama-sama, serta kontribusinya dan semangatnya dalam mengerjakan tugas praktikum inovasi pembelajaran biologi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tertarik ingin menjadi